Bapa Sorgawi, yang penuh kasih, dengan cara yang berbeda kami berfellowship. Justru kami tidak dibatasi. Bahkan dalam masa-masa seperti ini kami bisa cross the border. Baik kota Surabaya, beberapa kota yang lain, bahkan Kalimantan, kami dipersatukan dengan cepat. Kami tidak pernah berpikir bahwa ada suatu fellowship yang bisa meruntuhkan semua tembok-tembok, sehingga kami boleh dipersatukan hanya oleh karena kasih Tuhan semata. Kami tidak mau melihat persoalan menjadi satu momok bagi hidup kami, tetapi justru kami melihat berbagai gelombang, itulah kesempatan untuk kami terbang tinggi. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan berkati seluruh brothers and sisters yang juga tergabung dalam Zoom, baik Facebook maupun live di YouTube. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Hadirat Tuhan akan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, amin. Haleluya. I'm ready. Oke? Nah, jadi kita baca dulu firman Tuhan di dalam Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul ayat 28 sampai 35. Oke. Kisah Rasul pasal yang ke-13 mulai ayat 28 sampai 35. Saya bacakan ya bagi Anda semua ya. Semua jelas ya, dengar suara saya jelas ya. Karena ini angin ribut nih sekarang lagi bergelombang, apalagi Indonesia Timur ya. Wah, Jakarta juga udah anginnya juga benar-benar heboh tadi ya. Nah, tapi saya bersyukur ya, kita semua dalam keadaan damai sejahtera. Oke. Ayat 28. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka untuk mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi. Allah kepada kita, keturunan mereka, dan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Puji Tuhan. Kenapa di virtual background saya sengaja saya tampakkan piramid Mesir? Tentunya ada arti, jangan ditengking-tengking dulu ya. Karena biasa kalau para pendoa masuk ke sini nengking-nengking semua, ada ceritanya gitu kan. Nah, saya baru pulang dari Mesir seminggu yang lalu, saya udah karantina mandiri di hotel 5 hari. Bayangkan dalam situasi pandemi seperti ini, saya harus memenuhi undangan pergi ke Mesir, ke kota-kota. Jadi bukan ke Kairo seperti ini, tapi saya pergi membangkitkan gereja-gereja Tuhan dari kota ke kota. Ya, ada maksud kenapa saya pergi ke Mesir, karena itu tertulis dalam firman Tuhan dalam Yesaya 19 mulai ayat 18 sampai 25 bahwa Mesir itu akan menjadi yang nomor 1. Kedua Asyur, dan ketiga Yerusalem. Saya biasa bawa grup-grup ke Yerusalem, udah biasa. Kalau nggak pandemi begini mungkin 1 tahun udah 4 kali saya pergi ke sana, dibatalin semua. Oke. Nah, pas saya pulang ya dari Mesir, dan luar biasa tanggapan mereka, luar biasa, dan ternyata mereka menunggu Indonesia untuk di-ignite ya, untuk dibangkitkan, di bawa fire dari Indonesia
supaya mereka bersatu. Kemarin hari Paskah, tepatnya hari Sabtu malam ya, Sabtu malam. Oke. Di Mesir ada satu peristiwa yang super luar biasa, kalau mungkin ada beberapa di antara kita nonton YouTube-nya atau berita dunia. Mereka memindahkan mumi, 22 mumi yang masih utuh, mumi raja-raja Firaun ya dan permaisuri, itu dengan pesta, waduh, super sekali, ekstravaganza. Presiden yang nyambut, bahkan mumi ini ketika dipindahkan dari National Museum ke National Cultural Egypt, saya pas lewat itu deket airport, gede banget, itu ada danaunya, ya itu dipindah ke situ, itu pakai dentuman meriam seperti raja-raja datang. Bayangkan penyambutan mumi itu sampai pakai orkestra dan hormat. Saya jadi mikir, saya baru pergi ke sana, lalu saya melihat peristiwa ini, dan mereka mengatakan, mendeklarasikan bahwa kejayaan Mesir sejak dahulu tidak akan mati. Dan memang kebudayaan yang masih utuh ya sejak ribuan tahun yang lalu itu, Mesir adalah yang paling signifikan. Paling signifikan. Selain juga Persia, ya di Iran, ya dan sebagainya. Nah, pas di hari Paskah. Jadi, ini buat saya revelation banget. Dunia hanya tahu kejayaan masa lalu. Dunia hanya tahu sikon yang dia lihat. Tetapi mereka tidak mendalami apa sebetulnya di balik segala sesuatu yang terjadi, dan apa sebetulnya resurrection, kebangkitan itu. Nah, Paskah itu merupakan satu kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan sudah tertulis semuanya. Hanya jujurnya ini belum terberitakan oleh kita semua, anak-anak Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, bagaimana Paulus di sana memberitakan ke jemaat di Antioquia. Antioquia itu adalah jemaat yang cukup matang, karena ada pengajaran-pengajaran para rasul. Di sini dikatakan bahwa, dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus untuk dia dibunuh. Jadi Yesus menyerahkan diri. Oke, Yesus bisa aja mengelak ketika di Getsemani untuk tidak dibunuh. Tetapi ini destiny Allah Bapa di sorga untuk menyerahkan anaknya supaya Yesus itu mati disalibkan. Dan mati disalibkan itu adalah merupakan satu kutuk besar. Oke, makanya zaman ketika Kristen pertama itu sebenarnya banyak orang Palestina dan orang Arab sebetulnya pengikut Kristus yang permula-mula itu ya. Mereka nggak pakai simbol salib, makanya simbolnya seperti ikan gitu. Ichthus namanya. Nah, jadi di sini bagaimana di kuburan itu Yesus itu di kuburan Yesus itu ditutup di gua, seperti gua ditutup oleh satu batu besar. Nah, bagaimana peristiwa ketika Yesus disalib itu adalah peristiwa yang bagi orang Israel itu mengerikan, super mengerikan daripada pandemi COVID ini. Kenapa? Karena mereka di bawah intimidasi, tekanan situasi, kalau salah itu mereka under the law kerajaan Romawi. Nah, jadi kalau kita lagi hidup ketika peristiwa Yesus ada, melihat Yesus seperti ini, bagaimana perasaan kita? Apakah nggak kita hidden, ngumpet semua, takut semua kan? Dicap pengikut Yesus. Jangan-jangan kita juga bisa terbawa disalib. Dan biasanya orang yang disalib itu bisa ganjil ya, ada 3, 5, 7, dan yang di tengah itu adalah dianggap sebagai gembong, ya, digembong. Nah, karena penjahat besarnya.
Yesus tidak bersalah, tapi dibuat bersalah. Nah, dibuat mati, menyerahkan dirinya. Dan sebetulnya hukuman salib itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah hukuman yang paling mengerikan. Kenapa? Karena dibunuhnya pelan-pelan. Supaya sakitnya lama. Dan ketika dikasih painkiller itu asam cuka gitu. Yesus nggak mau menolak. Yesus tidak mau dikasih asam cuka. Supaya biarkan aku merasa sakit yang murni. Pure. Ya, pain. Ya, painful banget. Nah, ketika batu Yesus terkubur, itu ada perempuan-perempuan yang datang. Dan mereka terkaget-kaget di dalam hari yang ketiga, batu itu terguling. Nah, ini lebih serem lagi. Kenapa? Karena di kerajaan Romawi waktu itu, kuburan dianggap sebagai kuburan teroris besar lah gitu kan, penjahat besar. Itu dijaga oleh para prajurit. Tapi prajurit itu nggak tahu, ketakutan mungkin pada lari. Dan bahkan kuburan itu ditutup oleh batu besar dan disil, disemen, tapi disil juga. Disil itu dimaterai oleh seorang perwira kerajaan Roma. Jadi siapa yang mau menggulingkan kuburan itu, wow, itu benar-benar against the law. Itu melawan hukum kerajaan Roma. Dan saya terkagum-kagum ya sama para wanita. Kenapa ya wanita tuh lebih berani mati daripada cowok-cowok gitu kan? Makanya ya memang apa tuh dapat anugerah kalau perempuan tuh bisa melahirkan. Kalau cowok bleeding sedikit aja cuti 2 minggu. Jadi perempuan itu punya karunia meregang nyawa, jadi nggak takut mati gitu kan. Nah, sedangkan murid-murid Yesus itu pada ketakutan. Pada ketakutan ketika kubur itu terguling. Nah, jadi kita lihat sebelum dan sesudah kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu nyata. Jadi, coba kita pikirkan dulu. Ketika Yesus mati, dikubur, di gua, kenapa dibangkitkannya harus batu terguling dulu? Padahal bisa aja bangkit kan di dalamnya. Udah aja batunya nggak usah digulingkan, dan Yesus pasti nggak ada di gua itu. Tapi Yesus itu luar biasa. Semua kejadian, semua apapun yang dinubuatkan, selalu ada saksi. Lagi dilahirkan, lagi buat mujizat. Mujizat pertama, air jadi anggur. Ada saksi-saksi. Jadi bukan katanya. Banyak agama ngomong katanya. Orang itu ngelihat Allah. Katanya itu. Jadi Yesus itu bayangkan semua itu ada saksi. Bahkan kubur terbuka. Dan kain kafannya masih ada di sana. Wow. Mumi kain kafannya masih ada. Mumi itu kejayaan masa dulu, dia yang dibalsem dan masih ada. Dan it is over. Tapi Yesus itu kuburnya kosong. He is risen. Dia sudah bangkit. Nah, jadi today, the day is the most important thing for every one of us, untuk setiap kita yang mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu bukan sekedar memperingati. Kita ingat Paskah tahun kemarin, 2020 yang lalu, ngeri kan? Nggak seperti sekarang bisa senyum-senyum. Ya, itu situasi yang super mengerikan sekali. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mati, meninggal karena COVID. Dan we pass the term, the season, di mana saya pribadi, lagi bulan April yang lalu, kita bikin wake up call namanya. Itu saya dalam keadaan tertekan. Kenapa? Bapak Ibu tahu, saudara-saudara tahu, ketika yang terkenal di Indonesia, klaster pertama itu Lembang kan? Ingat ya? Itu di Lembang Asri. Saya pembicaranya. Dan itu mereka teman-teman semua.
itu bagaimana saya nggak nginep di Lembang Asri, saya hanya jadi pembicara. Tapi ketika saya baru khotbah 20 menit, Bapak Pendeta David Cakra yang saya kasihi, my very best friend. Karena dia adalah seorang sahabatku dan cinta kota Bandung. Kalau saya butuh sesuatu, dia cuma ngomong, Pak Daniel, ngomong satu kata aja, jangan panjang-panjang. Aku akan lakukan. Lucu deh kalau ngomong gitu. Saya kehilangan dia. Saya kehilangan hamba-hamba Tuhan yang lain. Ketika saya ada di Mesir, saya ikut tribute Zoom-nya. Aduh, saya sampai nggak mau show video saya nangis. Saya teringat kejadian-kejadian itu. Do you remember? Do you still remember? Paskah yang lalu. Every day. Saya pun setiap hari. Every morning. Setiap saya bangun pagi. Saya lihat WhatsApp. Berdebar-debar jantung saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang meninggal? Di Facebook juga. Waduh, itu ngeri sekali di sosmed. Berita seperti ada something yang hopelessness benar-benar. Ini dunia mau kemana? Seolah-olah kita lagi ngantri. Semua lagi di nomor. After this siapa? 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 Kita sekarang memasuki satu Paskah. Dan saya mengalami kebangkitan roh yang luar biasa di hari Paskah. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan dan para pengikutnya itu parno semua. Paranoid, ketakutan. So scary hidup tuh. Apalagi punya peneng, metere, pengikut Kristus. Lagi diincer semuanya. Karena ada budaya namanya apa-apa salib. Hukum Roma, hukuman Roma. Dan kita lihat, keadaan murid-murid waktu itu, hidup mereka tidak ada planning, tidak ada goal setting. Mereka cuman berpikir how to survive. Gimana supaya aku bisa sehat? Aku bisa hidup. Lalu mereka menyaksikan kuasa Allah bekerja melalui Tuhan Yesus. Tetapi mereka hanya menonton, melihat. Mereka tidak mengalami Tuhan di dalam diri mereka. Tapi setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus, di dalam Markus 16, coba kita buka Markus 16. Ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Gentar dan dahsyat menimpa mereka. Terus, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri. Wow, ini luar biasa. Di bahasa Inggrisnya kok nggak ada nih. Ini cuma ada di Indonesia nih, di LAI. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, holy news, dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dalam ketakutan, apa yang terjadi? There is a shifting bahwa itu Yesus sendiri yang memberitakan berita itu. Tahu nggak, kita ini
Seperti casing saja di HP-nya, dan di mana kalau HP itu casingnya, tetapi software-nya diganti sepenuhnya. Setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus, there is a power in resurrection. Ada kuasa di dalam kebangkitan. Jadi Paskah ini bukan sekedar memperingati. Paskah ini ketika dunia di dalam kekelaman, bangsa-bangsa di dalam kegelapan, batu itu terguling. Batu itu terguling. Batu itu terguling. Banyak orang tidak mengalami the power of resurrection karena batu itu belum terguling. Batu apa? Penghalang. Melihat supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. The power daripada kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Karena seringkali batu itu masih menutupi hidup kita. Apa? Apa? Batu itu. Ketakutan. Kekecewaan. Parno. Khawatir. Hopelessness. Luka. Sakit hati. Ambisi yang sudah jadi down. Berapa banyak batu-batu itu belum terguling sehingga kita tidak bisa melihat resurrection di dalam diri kita. Nggak ada semangat hidup. Gua yang penting kalau nanti COVID udah vaksin beres, gua baru itu menjadi orang hidup. Sayang, itu manusia. Udah tahu Kristen tapi begitu. Miles Monroe katakan begini, kalau saya pergi, kalau mau revival, yuk pergi ke orang mati. Dia katakan ini. Lihat orang mati itu. Kebanyakan di antara mereka, meskipun di batu nisannya disebut rest in peace. Tapi 90% potensinya terkubur. Nggak pernah digunakan. Kita punya memori di HP berapa terabyte. Yang dipakai cuma WhatsApp doang. Paling zoom-zooman doang sampai kita jadi zombie semua. Dari pagi sampai malam. There is no power of resurrection. Kenapa? Karena kita masih berpikir self. Aku. Self. Diriku. Pagi ini saya tadi ke Bekasi. Ketemu para hamba-hamba Tuhan. Jadi para pendeta dan juga anak-anak muda. Ternyata benar-benar ada jurang antara orang tua dengan anak-anak muda. Orang tua maunya, yuk kita berkati kota kita, berkati kota, ngangkat tangan, memberkati. Ya gitu aja nih kalau gereja, begitu urusannya. Kalau anak-anak muda, enggak kita mesti bikin cyber park. Kita mau bikin gini. Theme park di kota gini. Wow, tuh lihat tuh yang Musa lu lihat tuh ya, Joshua, the way of thinking lain. Lu perjanjian lama aja terus mikirnya, kata saya gua. We have to face, kita harus bertemu dengan wali kota dan kita akan berkata kepada wali kota, what can we do together, Pak Wali? To change our city, untuk mengubahkan kota kita. Nah, kayak saya dapat hadiah banget karena tadi saya ketika mengendarai mobil ke Bekasi pagi-pagi, saya tuh udah rada lemes badan gitu. Sampai saya lagi nyetir mobil tuh saya katakan, Tuhan kalau nggak ada terobosan di Bekasi, I never go again to Bekasi, kata saya tuh. Udah berkali-kali mempersatukan gereja di sana susah bener gitu. Tetapi tadi terobosan luar biasa. Dan setelah itu bukan hanya Bekasi yang diurusin. Kita diskusi biasa dari kafe ke kafe. Hamba Tuhan akhir zaman kan rapatnya di kafe. Toh? Nah, jadi tadi akhirnya kita ngomong putusin. Oke, setelah dari Bekasi kemana? Go ke NTT. NTT.
Iya, ke NTT. Ya kalau kamu ngomong aja enak NTT. Kalau gue mikir tiketnya dari mana, apanya logistiknya gimana. Kata saya, oke, go now with one way ticket. Kata saya, pergi malam ini juga. Saya sebenarnya pengen pergi ke sana juga. Tapi mungkin saya menunggu dulu supaya saya menghimpun tenaga di sini, mensupport mereka. Karena they are so wonderful. Dulu saya puluhan tahun saya pergi ke daerah-daerah yang bencana, orang tsunami pada ngungsi, saya datang. Dan bersyukur saya ini punya nyawa cadangan terus-terusan gitu kan. Nah, jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan itu memiliki apa? The value of life. Kalian mau di lockdown terus ngerem terus sampai stres gitu, sampai jadi on, otak kita nggak pernah dipakai. Tiap hari nonton TV dari YouTube ke YouTube terus gitu-gitu. We do nothing. Oh my God. Mendingan rest in peace benar-benar deh. Keras kan ngomong saya dah? Orang yang tidak berguna mendingan jangan hidup. Jadi beban 7,8 miliar dan itu World Economic Forum globalis tuh kenapa mereka membuat depopulasi? Kenapa? Karena useless, penduduk yang nggak ada guna useless. Setan aja nggak mau. Gimana Tuhan melihat kita kalau nggak produktif? Kita terlalu self. Apa semua berpikir untuk dirinya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ada akselerasi menuju kepada satu destiny Tuhan. Aku harus mencari kesempurnaan dalam hidup, like a Kristos, seperti Kristus hidup. Makanya di mana murid-muridnya yang mati normal? Jangan ada yang mau mati konyol. Ya kalau mati kena COVID, tapi juga kita udah well done, masih fine-fine gitu kan. The shadow of death around us now. Ratusan orang masih tertimbun di NTT. Saya katakan revival is coming. Wake up call. Tahu nggak kalau kita koma, kalau bisa perlu digoncangin tuh ranjang supaya bangun. Kadang kalau kita ngorok terus, tidur terus, mungkin perlu disiram satu ember air. Supaya kita wake up. Pasca berlalu. Oh my God. What will be happen to us? Perjamuan kudus berulang-ulang kita lakukan. But nothing is changed. Oh my God. Yang bohwat bukan kita. Tuhan bohwat melihat kita. Bohwat itu bahasa Prancis. Minta ampun. Tuhan itu mau merubah umatnya tuh nggak mudah. Karena kokoh. Stubborn. 40 tahun. 40 tahun bangsa Israel ada di Mesir. Di padang gurun. Oh my God. Amper Tuhan nggak bisa ngerubah mereka. Karena manusia punya free will. Free will itu apa? Keinginan, kehendak manusia, kehendak bebas manusia. Mungkin Anda mengundang banyak. Yang hadir segini, fine aja. Nggak apa-apa. Saya sih cari orang, nggak cari. Kalau dulu saya pengumpul orang di stadion. Saya nggak peduli sekarang satu orang saya layanin. Saya setiap hari juga ada satu orang yang COVID, apa gimana di ICU. Ya udah pakai apa tuh ventilator kata saya. Semangat. Kalau baru aja telepon. Pak Daniel doain. Saya kayak mau mati. Stop ngomong. Bangun. Kata saya. Saya nggak mau doain. Kamu yang harus berdoa. Iman kamu yang harus bangkit. Kata saya. Katakan aku sembuh oleh darah Yesus. Kamu mau? Saya 3 hari yang lalu saya doain orang di rumah sakit udah di ICU dan saya katakan mau pergi ke rumah Bapak atau ke rumah kamu Paskah ini. Ayo ngomong. Kata saya gitu. Mau ke rumah Bapak sekarang yuk doain mati deh. Nah. Atau mau pulang ke rumah kamu bertemu dengan keluarga. Nah, gitu. Katakan aku sembuh. Aku bisa.
aku bisa sembuh. Aku menerima kuasa kebangkitan. Sembuh. Keluar dari ICU. Oh, puluhan yang karena saya nggak mau dibohongin lagi. Dulu parno juga saya gitu kan. Banyak orang sebenarnya mati bukan karena COVID, ketakutan. Jadi imun drop, menurun, fight. Virus tuh ada di mana-mana sampai sekarang juga. Saya ini ngalami dari kecil. Katanya mama saya ngomong jantung saya bocor, abnormal. Saya nggak bakalan panjang umur. Terus saya saya masih muda ya. Saya pembalap motor kan itu jadi pernah geger otak 2 kali. Makanya gak boleh capek naik terbang apalagi ke Mesir gitu, pingsan saya. Tapi look at me. I can survive. Dan saya mau setiap hari fruitful. Sampai subuh nanti saya akan ngatur penerbangan langsung. You just go. I handle everything here. Wow, saya senang punya teman-teman yang punya spirit yang semangat seperti saya gitu. Dan saya ingin nularin ke berapa puluh di antara kalian. Bodoh amat, Anda suka saya, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Karena saya ingin transferkan semangat hidup di dalam diri kalian. You are not just ordinary. You are saved. The spirit of resurrection is in you. You can do the great things in God. Kamu bisa lakukan perkara yang hebat bersama dengan Tuhan. Amin. Gulingkan batu itu. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, saya ini kayak khotbah di stadion nih ya. Luar biasa. Memang orang Surabaya kota pahlawan. Jadi mesti angker ininya, khotbahnya nih kan. Nah, pahlawan semua. Mereka setelah kebangkitan Tuhan Yesus, level up. Maksudnya apa? Growing very fast kepada satu level. I'm changed. Aku berubah. Dulu I live in the darkness. Aku hidup di dalam cengkraman ketakutan. Sepertinya maut mengintai terus, gua mati nih, gua mati. Tapi mereka setelah kebangkitan mati itu untung. Dulu pengikut Kristus kalau mau dibunuh, dimakan singa, enggak ngantri paling belakang, gua dulu deh yang pengen diterkam. Melihat semua masalah itu di bawah. Karena mereka melihat kekekalan. Kekekalan. Bebas dari kecemasan. Tidak membangun jati dirinya, bangun image pakai sosmed. Enggak, murid-muridnya. Dia tidak mau mencuri kemuliaan sedikit pun. And living with miracles every day. Kalau sekarang gereja, Tuhan berikan mujizat selalu ada. Mujizat itu masih ada, selalu ada. Saya katakan, Anda bisa Zoom gini juga udah mujizat. Amin. Kita kenal kagak juga kita bisa. Ini kayak miracle zaman 30 tahun yang lalu kok bisa begini ya, orang Surabaya sama orang Bandung, orang Jakarta kok bisa sama-sama bareng begini. Ini kan mujizat. Kalau zaman dulu kita nggak pernah mikir kayak begini. Kenapa living in miracles? Karena rohnya ada di dalam diri kita. Dan Yesus berkata, I will live in you. Aku akan tinggal di dalam kamu, dan kamu akan di dalam aku. Tahu nggak? Kuburan itu dark, maut, gelap. Tapi itu batu terbuka. Seal daripada kerajaan Roma itu dibukakan. Menggelinding. Tahu nggak? The power of resurrection today
ini lebih penting daripada peristiwa Laut Merah di Mesir. Kenapa? Lebih dari roti mana yang kurang lebih 2-3 juta orang Israel dipelihara. Nggak ada production house kayak Hoka-Hoka Bento gitu. Nggak ada. Itu dari langit langsung diberi makanan. 2 juta, 3 juta, terus tiang api, terus sendal jepit bisa ngelebar sendiri. Nggak ada production swallow. Nggak ada tuh pabrik sepatu. Mereka berjalan terus di padang gurun, ngegedein sendiri. Kedahsyatan di Mesir itu luar biasa. Tuhan nyatakan, tapi today much greater than the God was done in Egypt. Kenapa? Karena batu terguling itu for everyone in the world. Barang siapa yang percaya kepada Aku tidak akan binasa. Wow, keren gak coba? Siapa kita? Gental, orang kafir. Kok bisa diselamatkan? Itu semua karena anugerah. Ini today, saya katakan hari ini, spirit of resurrection harus masuk dalam diri kita. Dan Tuhan katakan, from now on, dari sekarang, you go, pergi ke ujung bumi. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Banyak orang berbakat, tapi terikat. Lepas sekarang. Singkirkan batu itu. Jangan punya alasan bahwa kita nggak bisa apa-apa. Berarti kita mengubur potensi kita. Jangan kita punya alasan. Kita nggak punya basic teologi. Kita nggak punya pengalaman melayani. Apakah Tuhan cari yang model begitu? Yusuf aja keturunan penjara. Nggak lulusan ekonom. Nggak lulusan hubungan internasional. Tapi dia diangkat by grace of God. Dia mendapat the wisdom of God. Sehingga dia bisa memberi makan, mengatur semua managerial, food management. Sehingga dia bisa buat storehouse dari kota ke kota. Siapa yang lakukan itu? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ini kemarin batuk-batuk. Batuknya parah lebih dari Pak Eko tadi. Untung bisa nyanyi itu Pak Eko. Makanya ditolong sama siapa tuh itu siapa tuh. Saya udah struggle. Kemarin mesti khotbah di GBI Rock. Oh Tuhan. Waduh suara habis. Saya waktu itu bisa memutuskan dari malam. Terus paginya masih batuk. Istri saya ngomong, Pak, masih bisa khotbah. Karena ada juga ibu konjen mau datang ya, dan itu penting buat saya. Paskah ini penting. Karena pesannya buat saya syarat banget gitu kan. Untuk Paskah ini kali ini penting, Tuhan penting. Kalau udah penting biasanya banyak tantangan. Makanya kalau lagi banyak tantangan, Pak Eko, itu tuh benar-benar kuasa Tuhan lagi bekerja. Amin. Tahu nggak? Saya pikir saya mau khotbah, setelah beres khotbah saya pulang. Ternyata beres khotbah saya diajak makan. Ada yang ulang tahun, astaga antara tugas dan cinta selalu deh. Keseret-seret hamba Tuhan. Pengennya begini, seringkali yang tidak mau itu yang harus aku lakukan. Sembuh. Sampai sekarang sembuh. Suaraku bagus kan? Bagus kan? Pak Eko, bagus kan? Suaraku nggak batuk kan? Puji Tuhan. We have to fight. Demikian juga. Yang terpapar, engkau terpapar COVID. Fight! Usir kuasa maut itu. We have the power of resurrection di dalam hidup kita. Alam maut sudah dikalahkan.
Jadi kita ini semua orang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Anak itu diprotek oleh fathernya. So, masih ada waktu kan? Masih ada waktu ya. Sekarang, the season of change, this is penting sekali ya. Very important, karena saya dapat ini dari Tuhan untuk kalian semua. Kalau Anda mau pegang nih ayat-ayat ini luar biasa sekali. Luar biasa. You are going to be the change person. Orang yang berbeda sama sekali. Kita mendingan percaya firman Tuhan daripada percaya hoax dan berita-berita motivational. Saya katakan, semua akhir zaman eskatologi aja udah mesti di-review kembali deh. Jadi tolol semua kita nih. Jadi kita nih mesti kembali melihat, di-renew our heart, dan kita melihat anggur baru, kantong anggur baru, dan go back to the pure gospel. Udah jangan cari pengkhotbah ternama juga, mereka lagi gamang. Dokter aja lagi pada stres. So, find out something eternal. Something yang menjanjikan. Something yang gak pernah gagal. Amin? Setuju? Nah, saya rada nyantai enak di sini nih, ya. Nah, kita baca Imamat 26. Imamat 26 ayat 2 sampai 12. Hari ini hari yang nyantai kan ya? Sudah prepare ya? Jadi sampai jam 12 malam siap ya? Enggak, sayanya nggak mau. Ini very important. Oke, Imamat 26 mulai ayat 2 sampai 12 ya. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Saya mau nanya. Satu-satu ya, saya mau bahas nih. Berapa banyak? Berapa, Pak? Imamat 26 ayat 2. Oke. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Nah, oke, satu-satu aja saya mau bahas. Tempat kudus. Di dalam hari-hari ini sulit bagi kita untuk memilah-milah mana tempat kudus, mana tempat kudis. Aku ingin mengencourage kalian semua. Ada one day with God. Karena sekarang sepertinya Minggu, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu semua sama. Aku, ya gimana ya, aku sih memang bergerak juga secara nationwide maupun secara global. Sejak pandemi ini, orang lupa ini. Bukan berarti Minggu kita nonton live streaming 5-6 khotbah, yang isi ini bagus, yang ini jelek, gembala kok gitu-gitu aja khotbahnya gini-gini. Nah gitu, enggak gitu. Tapi one day with God. Make commitment. Karena aku mau berdoa nanti di ujung nanti khotbah saya, untuk every one of you. Saya tuh ngelihat nama-nama ini. I'm going to bless you, I'm going to pray for every one of you. Akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Amin. Aku nggak main-main. Ini aku tuh ingin impartasi hidup karena bagiku hidup tuh berharga banget. Super setiap hari. Jadi jangan kacaukan pikiran kita. Kita boleh ngatur strategi, apakah itu strategi dari Tuhan? Bukan, kalau bukan udah nggak usah deh. Kadang sering kali saya juga berbicara spontan kayak begini. Tadi berbicara ke hamba Tuhan juga. Apa tuh, aduh kalau sama hamba Tuhan yang gini-gini, mesti gini. Padahal tempur juga gitu kan. Waduh, ternyata spontaneous. Saya tuh bicara set, dalam 15 menit. Oh kok bisa ya? Anak-anak rohani saya, Bapak kok bisa begitu? Gue juga nggak tahu nggak? Gue gentar kalau ngomong tuh. Gak tahu Tuhan tuntun begitu, gitu kan? Excellent, gitu kan? Kalau Tuhan ada di dalam kita, kalau kita mentingkan, this is the day of the Lord. Yang ketiga, jikalau kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku
dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Jadi gini ya, gini. Bangsa Israel 400 tahun diperbudak. Lebih hebat dari dijajah kan. Diperbudak. 400 years, oh my God. Mereka hidupnya kayak gimana? Kuli, tempur. Tapi mereka tuh orang yang skillful, oke, bekerja untuk Mesir. Everything they do for Egypt, untuk Mesir. Jadi ngerubah perilaku buruh. Kalau buruh aja bagus, ini budak-budak yang selfish, ya. Itu membuat Musa itu, waduh, ngangkat mereka mempunyai jadi kerajaan imam, ada hukum-hukum, itu nggak mudah. Nggak mudah. Not easy. Jadi di ayat yang ketiga, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, aduh, meskipun berat memikul salib setiap hari, aku ingin encourage Anda ya. Siapa ada Teresia, Halim di sini, Ratna, Ibu Esther, Eko. Aduh, Tuhan akan pakai Anda. Pokoknya setiap hari Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan, give me somebody, give me 2%, give me 3%, spesifik ngomong gitu. Jadi bukan kita, tapi Tuhan, aku mau fruitful setiap hari. Dan katakan firman Tuhan. Jadi every day kalau bisa, itu bisa baca beberapa pasal ya. Tapi satu ayat ucapkan, itu akan jadi. Ini the season berbicara mengenai pay itu apa dari tahun Ibrani itu mulut. Apa yang diucapkan akan jadi. Dan yang keempat, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Maksudnya apa? Hujan pada musimnya. Kalau kita tidak punya rencana, hujan datang, apa yang bertumbuh? Bush, semak-semak, ilalang. Jadi sebelum hujan datang, set a plan. Buat rencana, kerja. Aduh, maksudnya apa sih? Kita jadi petani semua? Nggak usah. Dari kelihatan muka Anda bukan petani semua nih. Ini anak kotaan semua ini kelihatan. You do the work of God every day. Meskipun Anda bekerja sebagai sekretaris, sebagai guru, do it for God. Ketika engkau mengajar anak-anak, kau anggap seperti Yesus sedang mengajarkan mereka. Amin. Engkau bekerja seperti bekerja, bukan ke bosmu yang garang itu, tapi engkau sedang bekerja untuk Tuhan. I do it with excellent spirit. Dan set a plan untuk hidupmu. Jadi gini, banyak orang yang susah jodoh juga itu bukan salah Tuhan. Karena nggak punya target hidup. Sera-sera Tuhan, berikan yang cakep, ganteng, pokoknya langsung suddenly happen. Di depan, enggak gitu, kedip-kedip mata belajar juga, gimana gitu kan. Mesti set up plan dong. Ini orang profetik semua ciprat-ciprat semua nanti akan jadi pohon anggur berbuah sendiri, nggak bisa. Bush nanti adanya, semak. Karena kita nggak ngerjain semua. Itu kalau kita makan buah lagi masih hujan, itu namanya nyolong. Jadi kita harus menabur. Saya pergi ke kota-kota, saya mikirin Flores. Emang gue orang Flores? Emang aku keriting nih, bukan orang Timor. Tapi aku pikirin, karena aku menabur nanti akan menuai hasilnya nanti ketika hujan datang. Kalau hujan datang, orang kalau mengusahakan kesejahteraan kota aja ya, gitu ya. Lihat kota Surabaya, dulu kota tawuran. Oke? Saya juga berjuang untuk kota Surabaya, ya ada menara doa, kesatuan dan lain sebagainya. Sekarang mana ada tawuran? Dijaga apalagi Ibu Tri Risma. Penjaga yang luar biasa tuh, women. Memang kudu ada wanita-wanita galak kayak begitu deh yang penjaga kota tuh ya. Nah, itu mana ada tawuran?
Tapi sekarang coba ya kita lihat Flores, Sumba, bukannya mau menghakimi. Apakah ada effort mengusahakan kesejahteraan kota? Saya bukan mau menghakimi, saya ini penggerak doa dari kota ke kota. Jadi I can smell, aku bisa mencium nih. Aku kalau nanti datang satu saat ke Teresia Halim, aku mau makan di rumahmu. Terus dia masak sambal terasi kesukaanku dari Sidoarjo. Masak terasi ya, sambal terasi. Ketahuan karena sambal terasi. Punya durian, jangan ngumpetin. I like durian very much. That is the fruit from heaven. Nah, jadi demikian juga kita nih kalau pendoa atau bisa smell. Nah, Tuhan juga bisa smell. Which one? Kota yang benar-benar ada keharuman, ada mezbah di hadapan Tuhan. Di rumah-rumah ada mezbah nggak? Gitu kan? Yang kelima, lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai ke musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Maksudnya apa? Kenapa anggur dan gandum? Anggur dan gandum. Ada nanti menabur, ada juga nanti mengirik dan sebagainya. Season after season, you will be blessed. Aku lakukan ini supaya anak-anakku diberkati. Cucuku diberkati. Aku nggak mau ada nganggur sebelum hujan datang. Tahu nggak, saya sama istri saya sering kali bersyukur sama Tuhan kalau lagi saya nyetir kita berdua. Bersyukur ya kita nggak minta kayanya gimana. Kita berkecukupan, nggak pernah kekurangan. Dan paling bersyukur mami mertua. Mami saya umur 86 pendoa syafaat. We are so blessed, you know. Kita anak cucuku, mantuku, semua hidup rukun, sehat. Sakit mah udah biasa, nggak apa-apa. Sakit, namanya manusia, bisa sakit, tapi akan sembuh juga. Pokoknya selama hidup itu ada berulang-ulang, ada semua up and down dan sebagainya. But the point that we are blessed. Amin. Kita bersyukur. Tetapi ingat, ada season. Kita memetik anggur. Memetik anggur bukan proses terakhir. Memerasnya. Pigmentasinya. Jadi ada fase-fase. Ketika kita menanam, nggak langsung menuai. Anda berbuat kebaikan sekarang sama orang. Anda take care somebody yang dalam keadaan susah. Anda memiutangi Tuhan. Gak percaya anak cucumu akan diberkati. Ini yang penting, benih. Karena dalam firman Tuhan di tangan kita ada benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Jangan benihnya dimakan. Oh my God. Walahu alam, ini mah udah mesti gimana sih? Benihnya juga dimakan. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan dan dibuang ke WC. Jadi atau untuk hidupku, tapi selalu ada benih untuk ditabur. Bapak nggak tahu sih penghasilan kita pas-pasan. Justru pas-pasan. Kalau kita pas-pasan atau kekurangan terus, itu intinya kurang menabur. Nah, bukan menghakimi lagi. Bukan, Dek. I love you so much. Okay? I love you all so much. I want to see every one of you will be blessed. Gak ada di Alkitab hemat pangkal kaya. Adanya pelit pangkal bangkrut. Oh, bukan soal uang. Perhatian. Do you take care of your family? Your mom? Your dad?
Itu kalau kita nggak take care our family, sama lebih jelek dari orang kafir. Itu kata Tuhan. Saya ngomong tuh kata Tuhan, bukan saya mencari hukuman-hukuman buat Anda. Enggak. Di imamat ini adalah bukan ditiadakan hukum-hukum ini tuh, enggak dia. Ini hukum blessing buat kita. Terus dan ayat 6, dan aku akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri. Nah, binatang buas itu COVID, bukan. COVID itu binatang buas, bukan. Iya kali ya, nggak kelihatan tapi buas banget gitu kan. Nah, mana itu? Dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Ayat 7. Kamu akan mengejar musuhmu. Oh, ini apa nih maksudnya? Dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Maksudnya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, surrounded by evil. Oke? Surrounded by evil. Kuasa setan. Kita ini ada seperti seekor domba di tengah serigala. Saya ini pernah ke Jenewa, kota Jenewa, di mana di situ ada reaktor nuklir namanya CERN, oke? LHC, Large Hadron Collider. Itu kalau di film Marvel tuh, kalau Batman apa itu film-film itu tahu dan mengenai waktu, mesin waktu. Waduh, itu kalau proton-proton ditubrukin semua, ya dengan kecepatan yang luar biasa, apa yang terjadi, portal itu kan dibuka, jeng, dan itu kuasa-kuasa gelap itu kan masuk merangsek ke kita dan melalui teknologi. Jadi mereka menyebutnya God's particle. Mereka mencari partikel-partikelnya Tuhan. Padahal itu apa? Setan. Dan simbolnya 666 CERN itu. Itu ada di YouTube saya lah. Nah, silakan nanti Anda dengerin di YouTube saya. Tapi banyak orang dipikirnya, itu mah mitos. Kagak, Neng. Aku udah pernah ke sana. Dan mereka mempersembahkan gadis-gadis disembelih di depan patung Dewa Siwa itu. Ngeri banget, so real gitu kan. Sekarang kuasa setan sedang bekerja juga melalui teknologi. Makanya hati-hati dengan junk information itu, nggak perlu lah. Bahkan jadi memori ke kita, jadi sampah. Kita mesti tolak dalam nama Yesus. Nah, ayat yang ke-9. Aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Wow, ini I like it so much. Kenapa Anda masih hidup sekarang? Setahun, mungkin ada beberapa di antara Anda udah nggak ada kerjaan, I don't know. Mungkin hilang pekerjaan, I don't know. Mungkin shifting pekerjaan, I don't know. Tetapi bayangkan setahun kita di lockdown, PSBB lah, bukan lockdown ya. Kita masih eksis. Super ya. You are so lovely, I tell you. So, gini. Berapa tahun lagi pandemi? Nobody knows. Beres vaksin, beres? I don't know. Malah saya pulang dari Mesir nih, astaga, di karantina. Di Mesir, saya yang pakai masker sendirian. Semua nggak pakai masker. Di sananya saya yang penyakitan. Saya katakan, hah? No COVID here, gue ngejaga dari Indonesia sedemikian rupa, pure gitu, steril. Datang ke sana, saya masuk ke ruangan ada 1.500 orang nggak pakai masker semua, teriak-teriak, nyanyi gimana? Apa aku nggak ketakutan? Gimana gue tinggal peti jenazah langsung masuk ke Indonesia nanti gitu? Apakah aku nggak dicap jadi hamba Tuhan yang kurang iman? Apakah aku mundur? Oh sorry, aku takut mati, aku pulang lagi gitu. Enggak tuh, nggak ada pilihan. Oh my God, saya di situ tergantung iman aja, Tuhan beri kekuatan. Kalau aku mati di sini, jadilah pahlawan iman gitu dah.
Tapi begitu masuk ke Indonesia, parnonya minta ampun. Paranoid. Saya batuk dikit aja. Pak Eko aja batuk dulu. Astaga, itu di sebelah ada siapa itu kan? Gitu kan? Curiga. Satu dan yang lain aja udah curiga. Bersinnya, waduh, itu kita bisa mati terpapar satu klaster keluarga gitu kan. Nah, parno semua. Saya bingung itu. Saya ini pergi melalui Istanbul dan sebagainya. Yang paling parno ternyata di Indonesia. Padahal cuma PSBB lagi. Takutan minta ampun. Kita bukan takut, tapi waspada. Saya juga pakai masker. Masa tadi kalau saya di sini nggak pakai masker, orang ketakutan. Takutan. Kita waspada. Tetapi, saya katakan janji Tuhan begini. Let's say, setahun lagi, sampai pasca depan, you ngundang lagi saya. Wallahu alam kalau kita masih hidup semua toh. Oke. Tahun depan, you akan makan dari tahun hasil. Kita ini bukan orang terkutuk, man. Ada janji Tuhan, kalau budak, lu hari ini nggak kerja, lu nggak makan. Tapi janji Tuhan. Di sini dikatakan, kamu masih akan makan hasil lama. Oh my God. Dan hasil lama itu kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. What it means? Apa ini artinya? Setiap Anda adalah lumbung Tuhan. Lumbung, oke? Kalau nanti sekeliling kita lapar, siapin beras, makanan. Prinsip kecil aja. Siapa yang nggak punya makanan, minta ke aku. Kita kan lagi menghilangkan karbo semua toh zaman gini toh. Tapi berapa banyak yang butuh karbo? Oh my God. Kita boleh slimming program, tapi orang masih banyak butuh. Spare something for somebody. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. But I will be. Aku akan hadir. Presence. Di tengah-tengah. I will dwell among you. Saya ngerasain di kamar saudara ada hadirat Tuhan. Ada ribu-ribu melaksa malaikat Tuhan di kamar kalian. Percaya nggak? Yang percaya lambaikan tangan. I believe it. I believe it. Jadi, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. This is the promise of God. Presiden, siapapun Perdana Menteri, Raja, sekarang lagi gamang. Lagi gamang. Mutusin gini salah, mutusin gitu salah. Tetapi aku mau katakan ini firman dari Allah yang hidup, yang sudah bangkit dari kubur, dan Dia Allah Immanuel menyertai kita senantiasa selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan Tuhan katakan, I never leave you alone. I never leave you alone. Biar batu itu terguling sekarang, the power of resurrection, kuasa kebangkitan turun atas hidupmu saat ini. Dan kau akan berkata, hayo bangkit teman-temanku, hayo bangkit keluargaku. Orang yang di rumah sakit kau akan telepon, hayo semangat, ada kehidupan di dalam hidupmu. Ada the power of resurrection di dalam hidupmu. The fire of God is in you. Dan firman Tuhan kata, iman di dalammu akan mengalahkan dunia. Meskipun iman itu hanya sebesar biji sesawi, engkau akan memindahkan gunung. Bahkan di dalam firman Tuhan, kalau iman sebesar biji sesawi pun, engkau dapat mencabut pohon ara. Pohon ara itu akarnya kan banyak sekali.
tercerabut dan engkau tertanam di bawah dasar laut. Siapa yang percaya ada iman di dalam dirimu? Ayo semua angkat tangan, kita berdoa. Kita berdoa. The power of resurrection akan mengalir dalam hidupmu saat ini. Mengalir. Tidak ada yang diam. Mulai saat ini firman Yesus yang hidup itu akan mengalir dalam hidup kami dan akan diberitakan ke tetangga-tetangga, diberitakan kepada saudara-saudara, ke teman, lingkungan, ke kerabat, ke keluarga besar dalam nama Yesus. The fire of God, api Tuhan membakar setiap hati kami saat ini. Di dalam nama Yesus, terima. Terima dalam nama Yesus. Oh, pakai setiap anak-anakmu tanpa terkecuali. There is a fire of revival di rumah mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Tidak ada yang kecewa, tidak ada yang luka, tidak ada yang putus asa. Batu itu terguling. Dan itu kuburan menjadi kandungan saat ini. Kandungannya akan melahirkan jiwa-jiwa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Berkati hamba-hambamu tanpa terkecuali. Pakai mereka Tuhan. Untuk menjadi pengubah kota bangsa. Oh, Rabasyanda Baralabas